suksesnya imam itu ya, atau tanggung jawab imam kepada rakyatnya, kepada pemimpin kepada rakyatnya itu manutun bil maslahah. Bagaimana dia memberikan sebuah kemaslahatan. Kemarin pembahasan udah banyak banget, alhamdulillah. Nah sekarang di edisi ke bulan Mei yang ke pada periode keempat ini aku mau coba ngebahas soal leadership. Yang aku rasa itu pantas kita bahas lah. Betul. Pemimpinan dan mungkin iya kayak pembahasan kita sebelumnya tentang demo dan lain-lain kan sebenarnya kan soal leadership juga sebenarnya. Nyangkut ada sangkut pautnya gitu. Ada sangkut pautnya. Ada hubungannya. Oke. Balik lagi POV kita kan kita harus meluruskan bahwa kita tuh POV-nya bagaimana agama ini ngasih kita itu pelajaran dalam arti ada acuannya lah katakan. Balik-balik kita tidak bisa ngawur dalam arti mengarang bebas lah katakanlah gitu karena emang harus ada acuan untuk yang kita ada batasan gitu. Oke, soal itu sih pasti orang udah mafhum, udah tahu bahwa kalau kita bicara leadership yang terbaik dalam arti kita ini bicara agama kita ya pasti Nabi Muhammad. Iya betul. Oke. Paling ideal. Oke, terus kemudian bagaimana dengan kondisi sekarang, Ustaz? Sebetulnya tentu leadership bukan hanya tentang kita jadi atasan, punya bawahan atau kita jadi ketua, punya anggota gitu, bukan. Oke. Tetapi leadership yang harus paling dipahami secara mendasar adalah kita memimpin diri kita. Diri kita itu kan perlu dipimpin. Oke. Oleh diri kita sendiri dalam artian mendahulukan sebuah pilihan itu kan salah satu aspek pemimpin. Taking decision. Oke. Itu mengambil keputusan tindakan memimpin. Misalkan kita memilih untuk pada pagi hari mengambil kegiatan yang produktivitas atau yang tidak produktif, itu kan cara kita mengambil sebuah keputusan, dan itu based on leadership gitu. Itu sebuah hal yang balik kepada kepemimpinan. Misalkan kita gagal memberikan satu keputusan, maka itu akan menjadi akumulasi jangka panjang. Misalkan harusnya kita memilih untuk belajar tapi tidak belajar, ya akumulasi panjangnya waktu yang harus bisa dipakai buat belajar tidak jadi produktif gitu. Tapi kalau kita berhasil memimpin diri kita pada saat itu, maka di hari kemudian kita akan berkembang menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang pertama. Makanya Quran bilang, ku anfusakum dulu. Diri kamu dulu gitu. Baru keluarga kamu. Karena kalau kamu nggak bisa, ya keluargamu kuna gitu. Atau misalkan kebalikannya, ku anfusakum, misalkan kitanya bisa tapi keluarganya bisa, ya masih bisa ada yang inilah, masih ada tandemnya gitu. Kalau misalkan dianya nggak terlalu pintar, istrinya ternyata pintar, masih bisa lah berkolaborasi, bersinergi gitu. Tapi yang repot kalau diri kita sendiri nggak bisa dan keluarga kita juga belum paham, gimana coba? Secara keilmuannya bertanggung jawab kan sulit. Makanya itulah pentingnya kita pertama diawali dengan memimpin diri sendiri dulu. Yang kedua, secara nilai di dalam Islam misalkan beberapa aspek-aspek pemimpin itu salah satunya adalah tasarruful imam ala ra'iyatih manutun bil maslahah. Suksesnya imam itu ya, atau tanggung jawab imam kepada rakyatnya, kepada pemimpin kepada rakyatnya itu manutun bil maslahah. Bagaimana dia memberikan sebuah kemaslahatan. Nah, kemaslahatan ini kan tidak muncul ujuk-ujuk. Dia perlu pertimbangan, dia perlu analisa, dia perlu prediksi, dia perlu program, dia perlu sesuatu yang sistematis. Dia juga butuh indikasi yang jelas apakah ini sudah masuk tahap berikutnya atau belum. Bahkan sebelum itu dia butuh riset, kira-kira orang ini butuh apa yang maslahat. Dan itu benar-benar harus kembali kepada rakyatnya. Misalkan rakyat sektor A dia lebih butuh pendidikan, rakyat sektor B dia lebih butuh lapangan pekerjaan. Di rakyat sektor C dia butuh apa, dan itu harus tercover. Kalau misalkan dia belum bisa mengcover semuanya, maka kaidah yang berjalan adalah malayidrokukulu. Kalau nggak bisa semuanya, maka satu jangan ketinggalan. Jangan semuanya. Dan itu semua butuh pertimbangan. Pertimbangan ini akan semakin matang, akan semakin bagus dan semakin komprehensif ketika pemimpin ini banyak belajar dari pengalaman masa lalu, banyak belajar dari pemimpin-pemimpin yang sudah ada, atau dia bahkan membuka kisah-kisah pemimpin-pemimpin yang inspiratif gitu, yang termasuk juga Nabi Muhammad SAW, bagaimana beliau bisa mendamaikan suku yang sudah berperang lebih dari 60 tahun, bagaimana beliau bisa bersikap leluasa atau bersikap luas ketika diberikan perilaku yang tidak baik. Dan secara faktanya Nabi menjadi pemimpin di Madinah itu bukan giveaway, bukan saya Nabi maka pilih saya jadi gubernur, enggak gitu. Ya beliau memang diamanai oleh orang-orang.
Dipilih secara aklamasi karena memang satu akhlaknya, yang kedua beliau bisa memberikan satu problem solving yang di mata orang-orang Madinah ini sangat penting gitu. Ya akhirnya ketika Nabi jadi pemimpin pun apa yang pertama dilakukan membuat kesepakatan atau kita biasa bilang Madinah Charter, Piagam Madinah. Nah, Piagam Madinah ini adalah salah satu dasar konsensus. Konsensus itu kan hukum yang disepakati bersama. Itu disebut sebagai konsensus pertama di dunia loh. Piagam Charter itu, sehingga Nabi bisa mengakomodir masyarakat Madinah yang saat itu heterogen, di mana ada beberapa kelompok, misalkan Nasrani, Yahudi ada 3, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir, dan Islam sendiri ada Muhajirin dan Ansor. Tapi semuanya bisa berpadu dalam instrumen Madinah tadi, dan Nabi akan menyelesaikan semuanya. Ya, kembali ke misalkan toleransi kemarin itu ya, Nabi menyelesaikan hukum ya berbasis sesuatu yang bisa dinilai secara adil gitu, bukan ini karena ini orang saya, ini orang Islam jadi ada pembedaan, enggak, semuanya ya dihukumi secara objektif gitu. Tidak ada namanya KKN gitu, korupsi, kolusi ataupun nepotisme. Tidak ada seperti itu, dan itu dalam basic Islam sudah diberikan contoh Nabi Muhammad. Dan yang kedua, kenapa ayatnya laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah? Karena uswah hasanah itu elemen yang bisa ditiru oleh semua orang. Hasanah itu elemen, uswatun hasanah itu elemen yang bisa ditiru semua orang. Misalkan gini, dalam pengambilan keputusan bisa nggak niru Nabi? Bisa lah. Orang berhijrah nyari perlindungan dulu, itu kan bisa ditiru. Orang mau mendamaikan perang saudara ya mediasi dulu bisa. Orang mengambil keputusan yang strategik itu bisa dipelajari dan bisa dilakukan. Yang tidak bisa, misalkan saya ingin meniru Nabi tapi saya ingin membelah bulan, ya nggak bakal bisa. Itu. Saya ingin niru Nabi ketika menyembuhkan Abu Bakar digigit ular dengan ludah. Besok teman saya sakit, saya ludahin nggak bisa. Itu bukan suatu hasanah Nabi, tapi itu ijaz. Ijaznya itu untuk melemahkan orang yang tidak percaya sama Nabi gitu. Tapi kalau dalam aspek kepemimpinan itu pure bisa ditiru. Misalkan contoh lain lagi. Oh, artinya gini, sosok Nabi sebagai manusianya bisa ditiru. Itu seluruhnya bisa ditiru. Bisa ditiru. Bahkan Nabi sendiri bilang qul innama ana basyarun. Sesungguhnya saya manusia, mislukum, seperti kamu. Yuha, cuman saya dapat wahyu gitu. Itu dalam aspek basyar ya, tentu. Kalau dalam aspek kemukjizatan, aspek kenabian, kerasulan, ya memang beliau punya mukjizat. Contoh yang lain misalkan Nabi menggerakkan sahabat itu sesuai porsi. Abdurrahman bin Auf nggak pernah ditaruh di depan waktu perang. Utsman bin Affan nggak pernah ditaruh di depan waktu perang. Yang ditaruh di depan yang orang nggak punya duit, misalkan kayak Ali bin Abi Thalib. masih muda dan energinya besar. Utsman kan udah tua. Saat itu nggak mungkin dong mbah-mbah ditaruh di depan. Apalagi dia donatur. Kalau kata sekarang selain donatur dilarang ngatur kan gitu. Enggak, tapi garis besarnya sebenarnya stabilonya kan tadi sesuai dengan porsinya. Porsinya kan? bisa dilakukan, dan Ali bin Abi Thalib. Lalu Nabi pun berdoa juga logis gini. Ketika saat itu berdakwah, butuh dong orang-orang kuat, butuh dong backingan yang kuat. Nabi berdoa, ya Allah, antara Hamzah atau Umar lah masuk Islam. 2 Umar itu ya. Hamzah atau Umar gitu masuk Islam. Ternyata dua-duanya kan, meskipun Hamzah duluan yang masuk. Nah, setelah Hamzah wafat gitu kan. Dan kenapa? Maksud saya ingin memotret kenapa Nabi mendoakan 2 orang ini masuk Islam. Karena 2 orang ini berpengaruh. Berpengaruh terhadap kaumnya, orang-orang yang mengikuti dia maksudnya, dan juga mereka piawai berperang gitu, piawai memimpin. Nah, Nabi butuh dong orang seperti itu, makanya Nabi berdoa. Bahkan termasuk ke dalamnya nanti ada next-nya itu Allah Islamkan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid itu kalau dalam game Mobile Legends mungkin ya, itu win rate-nya 100%. Gak pernah kalah. Even dia di kafir, ketika perang Uhud, dia menang. Dan emang dia win rate-nya beneran 100%. Cuman ada yang unik dari Khalid bin Walid ini, dia pengennya meninggal dalam keadaan syahid, tapi ternyata sakit. Dia jadi nggak mati di medan perang. Meskipun win rate-nya 100% gitu. Emang nggak pernah kalah. Tapi yang ingin kita bahas dalam sisi leadership, ternyata Nabi masuk akal. Pengen orang-orang seperti masuk Islam karena ya nambah daya gedor. Gak bisa bohong. Apalagi misalnya sudah dilengkapi dengan Utsman hartanya, di depan ada Ali yang pandai berperang. Itu seperti strategi nggak sih Ustaz? Ya strategi, sangat strategi. Dan Ali pun kuatnya nggak main-main. Dalam perang Khaybar membawa pintu sebesar 900 kilo. Itu kalau ikut deadlift hari ini kayaknya Ali juara. Iya, maksudnya kekuatannya itu luar biasa. Dan
Dan nggak bisa kita mengharapkan kuat tanpa berlatih, nggak bisa kita mengharapkan cerdas tanpa belajar, nggak bisa kita mengharapkan tubuh kita sehat dengan sendirinya gitu, nggak bisa. Kita harus menjaga, ada maintenance-nya. Kalau mau upgrade ilmu ya ikut pelatihan, ikut sekolah kan gitu. Pun dalam leadership, leader yang baik itu leader yang terus bertumbuh. Leader yang tidak pernah merasa cukup gitu, merasa cukup dengan ilmunya, merasa besar dengan apa yang dia capai. Karena persaingan kan terus berjalan. Kalau dia nggak upgrade, ya dia kalah. Itulah, itu kira-kira beberapa. Aku tadi agak tergelitik ya dengan kata aku memang ya salah satu yang aku favorit dalam tanda kutip itu ada Ali yang dengan kekuatan itu juga. Tapi kan apa namanya Khalid bin Walid juga itu juga powerful juga gitu ya. Yang aku bayangin nih Ustadz, bagaimana ini kan apa namanya umat Nabi itu sama dengan secara fisik kan sama-sama kita sebenarnya. Bukan raksasa kayak umat-umat sebelumnya lah katakanlah. Tapi dengan kekuatan yang sebegitu hebatnya, apakah itu karena memang latihan doang? Apakah karena memang Allah memberikan apa ya kemudahan dan ini segala macam? Dua-duanya ya. Allah kasih dia potensi lalu dimaksimalkan. Itu sebenarnya. Makanya kenapa dalam beberapa tes psikologi itu kita perlu untuk mengenali diri kita agar kita bisa tahu mana yang harus kita eksplorasi dari diri kita. Sisi kuatnya di mana? Sisi kuatnya di mana? Gitu. Makanya dari dulu saya sengaja nggak mau masuk SMP karena saya nggak jago matematika gitu. Makanya saya bilang ke ibu saya, mana yang sekolah agama sama sosial gitu. Oh pesantren ya udah, pesantren. Nah kalau misalkan makanya itu bahaya banget kalau kita serba ikut-ikutan. Makanya tadi saya bilang di awal leadership itu mengatur dirinya sendiri. Kalau ikut-ikutan kita nggak jadi kenal diri kita. Kita harus ambil keputusan, kita harus ambil decision, yang mana decision ini akan mengangkat atau membuat diri kita lebih berkembang. Oke, Ustaz, baik. Balik lagi ke sisi kepemimpinan tadi, leadership yang dibilang tadi. Apa sih namanya? Ternyata aku sedikit menyimpulkan tadi bahwa Ustaz ternyata sebelum kita memimpin orang lain, tapi kita juga harus berhasil memimpin diri sendiri. Nah, aku jadi keingatan bahwa ternyata jadi seorang pemimpin juga terus harus belajar gitu. Belajar dalam arti apa ya, kayak pernah dengar nggak kata namanya atomic habit? Iya, James Clear. Kayak gitu. Nah, gimana? Apakah mungkin aku nggak tahu apakah itu sebenarnya di Islam sudah diajarkan loh sebenarnya atau gimana Ustaz? James Clear itu salah satunya bertambah baiklah meskipun sehari 1% gitu. Karena 1% itu akan jadi 100 kan. Prinsip itu juga sebenarnya sama dengan prinsip Jepang namanya Kaizen. Kaizen itu ya membuat habit baru diawali dari 1 menit, 2 menit, nanti kalau sudah nyaman baru ditambah terus waktunya. Jadi kalau dalam Islam fa'idha faragta fansab wa ila rabbika farghab. Ya produktif lah, kalau udah selesai 1, udah lanjutin yang lain kerjaannya gitu. Jangan 1 selesai 1 terus kelamaan istirahatnya gitu. Islam bilangnya fa'idha faragta fansab. Kalau sudah kelar 1 urusan maka kerjain urusan yang lain. Itu sebenarnya memberikan ciri produktivitas. Adapun teorinya mau pakai Kaizen kah, mau pakai 1% tadi atau atomic habit itu bebas aja yang mana. Yang penting faidah faragta fansab. Oke. Dan sampai jangan sampai kita masuk wal asri innal insana lafi khusr. Kerugian dalam kerugian karena tidak produktif gitu. Nah, itu kira-kira seperti itu. Oke. Menarik sih. Tadi artinya leadership-nya Nabi bisa dicontoh. Nah, sekarang makanya kan PR kita adalah hari ini selain kita itu apa sih namanya? Diri kita sendiri untuk jadi apa sih namanya? Jadi lebih baik. Makanya tadi Ustadz bilang sebelum keluargamu tapi aku dulu, kamu dulu baru kan? Keluarga. Nah, tapi sisi lain PR kita adalah apa ya? Aku nggak tahu apakah kata-kata yang tepat ya? Menciptakan pemimpin atau mencari sebenarnya Ustadz. Sebetulnya bisa dilatih. Gitu. Leadership itu bisa dilatih. Biasanya karakteristik, tapi memang manusia tipologinya beda-beda ya. Ada yang memang tipenya leader, ada yang tipenya pengekor, ada yang tipenya ikut-ikutan gitu, macam-macam. Tetapi apakah bisa diciptakan? Tentu saja bisa. Dan secara kemampuan dasar memang manusia berbeda-beda. Ada yang dalam suasana organisasi pengkaderan pun pasti ada yang nonjol, ada yang nggak nonjol. Gitu. Tapi dalam satu hal saya juga pernah tersentuh ya ketika ada satu anak yang lebih memilih jadi orang yang tepuk tangan ketika pahlawan datang daripada dia jadi pahlawannya.
Karena kalau semua jadi pahlawan, siapa yang tepuk tangan? Gitu. Ada yang kayak gitu ya? Ada yang kayak gitu. Udahlah saya yang bantu-bantu aja, saya yang jadi orang yang tepuk tangan gitu. Karena siapa yang tepuk tangan kalau nanti semuanya pahlawan? Bener juga, artinya semua memang keseimbangan. Tetapi persoalan memaksimalkan potensinya itu harus diciptakan. Karena potensi tanpa sebuah penggemblengan pun akan jadi stagnan, akan begitu-gitu aja. Dan kalaupun kita bilang, oh leadership itu sebenarnya ntar juga ada sendiri, itu terlalu berpangku tangan gitu. Kita juga perlu ada unsur usaha, misalkan membuat kelas leadership atau kita memberikan satu silabus penting untuk calon pemimpin, itu penting. Minimal banget, kalaupun dia tidak bisa memimpin dalam level nasional, dia akan berhasil jadi pemimpin lokal. Itu kan skalanya yang berbeda ya, dan skala ini kan menentukan kapasitas juga. Dan ternyata sub terkecil dalam sebuah siklus kepemimpinan kan tentu keluarga. Profesor Quraisy bilang, idza sholahatil usrah labina sholahal mujtama. Kalau keluarganya benar, bangsa benar. Karena keluarga itu sub terkecil dari sebuah dan ketika sub terkecil ini baik, maka lokalnya pun akan baik. Setiap lokal baik, maka regionalnya pun akan baik. Tiap regional baik, nasionalnya baik gitu. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi tidak diciptakan, tetapi memang butuh maintenance. Dan diciptakan dalam artian kita perlu mengeksplor bakat. Aku tadi mencoba gini, Ustaz. Sorry aku potong. Menganalogikan kita itu sekarang lagi rame bola nih. Lagi rame naturalisasi, lagi rame banyak perdebatan segala macam. Akhirnya sebenarnya kalau nggak salah PSSI sekarang itu mengharuskan setiap klub bola punya namanya pembibitan atau namanya itu SSB bola. Nah itu kan sebenarnya kan leadership dalam tanda kutip penciptaan tadi itu talenta baru di bidang olahraga bola lah katakanlah. Entah nanti hasilnya seperti apa kan tahunya kan nanti ketika dia sudah berjalan. Nah ini apakah itu perlu apa ya? Kalau aku membahasakan dijiplak atau dikopi untuk ini bicara masalah aku melihat naturalisasi itu satu bukan hanya ngambil skillnya ya, tetapi satu pengalaman pendidikan mereka sejak kecil itu perlu ditransfer. Karena kalau yang aku tonton memang mentalitasnya beda. Mereka kalah 1-0 itu masih ngejar. Itu mentalitas yang berbeda dan itu sebenarnya bukan hanya skill yang kita ambil harusnya, tetapi gimana caranya kok punya mental seperti itu. Itu perlu diturunkan maksud saya. Itu diturunkan perlu diajarkan. Sebenarnya bagaimana membangun mentalitas seperti itu. Yang kedua, disiplin. Kedisiplinan itu menjadi satu hal yang penting. Bahkan Warren Buffett yang hari ini orang kaya banget itu ya, itu bilang kamu nggak perlu yang namanya bakat. Kamu hanya butuh disiplin gitu. Saking disiplinnya dia usia 90 tahun lebih masih kerja. Nggak tahu kapan nikmatinnya juga itu. Itu satu hal penting yang perlu ditransfer selain kekuatan sepak bolanya, ilmu menjaga mentalnya tadi itu keren disiplinnya. Dan yang ketiga, bagaimana sih sebenarnya orang-orang Eropa mendidik bola itu sampai sekarang semua negara itu bisa jadi negara yang diperhitungkan dalam urusan sepak bola. Itu sebenarnya yang perlu ditransisi ke kita. Selain kita gunakan kekuatannya, bakatnya kita ambil juga proses pendidikan mereka agar bisa manajemennya bisa diterapkan di Indonesia. Makanya artinya bisa juga kita copy ke area ini sektor apa sih namanya? Sektor lain gitu, agama atau segala bisa ke ustadzan dan lain-lain. Ustadz kayaknya menarik banget sih, semoga menginspirasi banyak orang. Jadi dan bentuk LPS bola. Tapi itu menarik, artinya kalau